Saya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun sedetik kemudian keajaiban terjadi. Yang mengejutkannya adalah sinar cahaya menembus jauh ke dalam kulitnya. Itu membentuk tanda emas yang tercetak di dadanya. Gadis yang berdiri di sampingnya langsung mengeluarkan pistol setelah melihatnya. Dia mengarahkan langsung ke kepalanya dan menarik pelatuknya. Peluru yang terbang dengan kecepatan 666 mm per detik diarahkan langsung ke arahnya. Dan dia langsung roboh. Namun di luar dugaan, dia tidak terluka, tapi pelurunya juga berubah bentuk. Ternyata baju yang baru saja dikenakannya merupakan harta karun yang telah diwariskan selama 1000 tahun. Hanya wali yang berhak memakainya. Pemuda ceroboh ini adalah wali terakhir. Namanya adalah seorang pemuda tanpa asal-usul asli. Waktu luang setiap hari dihabiskan dengan melamun tentang menjadi kaya dalam semalam. Namun, kenyataannya dia hanya bisa menjalankan toko barang antik keluarga bersama ayahnya. Hingga suatu hari seorang pelanggan cantik datang ke toko. Nasibnya berubah. Gadis itu mengeluarkan fotobook dan berkata, dia akan membeli baju di buku itu dengan harga tinggi. Gambar dan simbol di baju itu terlihat sangat familiar. Ayahnya menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan toko itu tidak memiliki barang seperti itu. Setelah mendengar hal itu, dia langsung bertanya kepada ayahnya, apakah tidak ada perangkat lain yang seperti itu di rumah? Sang ayah dengan cepat menyangkal. Tamu itu melihat dan tidak bertanya lebih banyak. Dia meninggalkan pesan dan pergi. Tetap jangan menyerah. Hanya dengan melihatnya, dia tahu bahwa tamu ini sangat kaya. Ini adalah kesempatan untuk menjadi kaya yang tidak boleh Anda lewatkan. Jadi saya ingin pergi memeriksanya. Namun, sang ayah dengan tegas menghentikan adiknya dan bahkan mengusirnya dari toko. Malam itu, dia dan temannya menyelinap masuk dan mencuri baju. Dia menghubungi tamu itu. Setelah proses pemeriksaan, pihak lain membayarnya sejumlah besar uang. Ini membuat saya sangat bahagia. Saat ini, dia masih belum mengetahui asal-muasal kaos tersebut. Namun, saat transaksi hendak selesai, ayahnya muncul. Segera dia menariknya menjauh dari impiannya akan kekayaan. Saat semua orang sedang bertarung, seorang pembunuh tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat menembak dan temannya ditangkap, ayahnya terluka parah. Awalnya saya ingin membawanya ke rumah sakit untuk berobat, tapi dia menolak. Dia ingin dia membawanya ke klinik kecil di Jalan Dongdong. Dia juga mengatakan bahwa itulah satu-satunya tempat yang aman. Tidak ada jalan lain selain aku hanya bisa membawa ayahku ke sana. Setelah dokter memeriksa keadaan, ia segera membawanya ke kamar pribadi. Lagi pula aku ingin diam dan menunggu. Tapi jangan percaya mereka. Dia terus bertanya kepada mereka, kemana dia ingin membawa ayahnya. Tidak memperhatikan fakta bahwa mereka semua tahu namanya. Putri dokter tidak tahan lagi. Dia hanya bisa membawanya ke ruangan di bawah klinik untuk melihatnya. Saat ini, dokter mengeluarkan peluru untuk ayahnya. Karena kehilangan banyak darah, kondisi ayahnya semakin parah. Merasa seperti ditipu, saya segera menelepon ambulans. Namun di luar dugaan, dokter tidak menyetujuinya. Hal ini membuatnya sangat marah. Saat dokter hendak mengoperasi, ayahnya menarik tangannya untuk menahannya. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ayahnya hanya menyuruhnya untuk mempercayai semua orang di sini. Kemudian meninggal. Melihat itu aku menangis seperti bayi besar. Ia tidak bisa membayangkan menjual baju bekas saja akan membuat ayahnya kehilangan nyawa. Baru setelah itu dia menjadi tenang. Dokter akhirnya mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya. Ternyata yang baru saja meninggal adalah ayah Hakan. Mereka semua adalah anggota sebuah organisasi di mana orang yang mereka layani adalah pelindung yang bertanggung jawab untuk menghancurkan kejahatan di dunia ini. Mendengar itu saya tercengang. Dia ragu apakah wanita di depannya itu berasal dari rumah sakit ajaib atau bukan. Dokter tidak curiga dan memberinya baju itu untuk dipakai. Meski baju ajaib itu secara otomatis mengenali pemiliknya, dia tetap tidak percaya kalau dia harus melawan sesuatu yang abadi. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia lari keluar klinik. Namun begitu sampai di rumah,
Ia melihat sekelompok orang berkumpul di rumahnya. Ia tidak berani masuk ke dalam rumah dan hanya bisa masuk ke rumah sebelah. Baru saat itulah aku menyadari bahwa sejak aku mengambil baju ajaib itu, seseorang meneleponku setiap hari dari pagi hingga malam. Akhirnya menyadari bahwa saya terjebak dalam kekacauan. Dia diam-diam kembali ke rumah. Dia menemukan senjata pertahanan diri di bagasi tua ayahnya. Saat ini, ponsel tiba-tiba menerima pesan teks dari seorang teman dekat untuk bertemu 1 jam lagi. Namun, ketika dia menelepon kembali, tidak ada seorang pun di ujung telepon. Tampaknya agak aneh. Kemudian dia menemukan sosok hitam di luar jendela. Dia segera berdiri, senjatanya mengarah erat ke sosok orang lain. Untung saja hanya dokter di klinik melihat itu. Aku menghela nafas lega. Saya bertanya padanya untuk apa dia datang ke sini. Mari kita lihat apakah dalam 7 langkah senjata saya lebih cepat atau milik Anda lebih cepat. Katakan padanya bahwa dia datang ke sini karena dia ingin membawanya ke tempat yang aman. Jika bukan karena kemampuannya, dia pasti bisa menjepitnya ke tanah. Hakan tahu dia bukan lawannya, jadi dia menetapkan syarat. Selama dia membantunya menemukan sahabatnya, dia akan setuju untuk pergi bersamanya. Keduanya pergi ke taman berdasarkan lokasi pesan. Tidak lama kemudian, saya melihat orang-orang jahat menunggu di bangku cadangan. Jangan dengarkan nasihatnya dan langsung saja ke arah mereka. Tak disangka, teman saya tidak punya banyak waktu lagi. Hacan sangat sedih. Tapi untungnya dia mengenakan baju ajaib sehingga dia bisa melarikan diri di bawah perlindungan Hacan. Dia tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Berpikir bahwa kematian ayah dan temannya semua karena dia. Dia bersumpah bahwa dia akan membalas dendam pada orang-orang jahat untuk menghibur jiwa mereka di surga. Kembali ke klinik, dokter memberitahunya berita tentang keabadian. Ternyata selama 1000 tahun terakhir ini, mereka telah melakukan banyak hal buruk. Tidak ada hal buruk yang tidak mereka lakukan untuk menyebarkan penyakit ini. Mereka juga berbaur dengan dunia manusia. Dan ayah kandungku juga dibunuh oleh orang-orang ini. Jika ingin mencari dan menghancurkannya, kamu hanya bisa mengandalkan 3 senjata suci. Itu adalah pisau keadilan, pena ajaib, dan baju ajaib. Namun, ketiga benda suci ini berada di tangan anggota yang berbeda. Hal yang mendesak sekarang adalah mengumpulkan mereka. Berdasarkan petunjuk dokter, mereka segera menemukan keberadaan salah satu orang yang menahan mereka. Namun sayangnya tempat ini sudah lama ditinggalkan. Selain itu, semua jendela di sini telah disegel. 2 orang dengan hati-hati memasuki rumah. Segera saya melihat seorang pria berbaring di kursi. Dia menyebut dirinya anak pelindung. Ayahnya diintimidasi oleh orang jahat 7 tahun lalu. Itu sebabnya aku meninggalkan ruangan kumuh ini padamu. Di bawah ancamannya, dia membuka pintu besi. Kemudian, pimpin kedua orang itu ke dalam. Mereka menemukan penjaga yang menjadi gila. Melihat penampilan wanita itu, dia merasa sangat canggung. Tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah orang lain menggunakan alasan untuk membuat teh, dia diam-diam keluar untuk